Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan biografi pengusaha sukses di bidang multimedia, yaitu bernama Bapak Khoirul Tanjung. Bapak Khoirul Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962. Ayah dari Khoirul Tanjung bernama A.G. Tanjung yang berketurunan Batak. Sedangkan ibunya bernama Halimah adalah orang Sunda, tepatnya Sukabumi. Awalnya, keluarga Khoirul Tanjung adalah keluarga yang berlebih. Ayahnya adalah seorang wartawan di zaman Presiden Soekarno dan juga menerbitkan majalah lokal yang oplahnya lumayan. Namun, kemudian saat era Soeharto, surat kabar dari ayah Khoirul Tanjung dicurigai sebagai antek Orde Lama dan akhirnya dipaksa untuk tutup. Dari sinilah perekonomian keluarganya menjadi berubah 180 derajat. Rumah yang cukup luas yang didiami keluarganya terpaksa harus dijual untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya Khoirul Tanjung bersama saudara dan orang tuanya harus pindah ke kamar losmen yang sangat sempit. Walau tengah dihimpit kesulitan ekonomi, namun ayah dan ibunya ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, Khoirul lulus dari SMA Budi Utomo pada tahun 1981. Ia kemudian melanjutkan studinya di kedokteran gigi Universitas Indonesia. Khoirul termasuk mahasiswa yang pandai. Ia sangat mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Kuliah sambil berbisnis. Untuk menopang uang sakunya yang jauh dari cukup, Khoirul pun berkuliah sambil berbisnis. Awalnya ia berjualan buku kuliah stensilan, kemudian juga berjualan kaos. Ia bersama temannya kemudian juga membuka usaha fotokopi di kampusnya. Ia juga membuka kios di daerah Senen Raya, Jakarta Pusat yang menyediakan aneka kebutuhan dan peralatan kedokteran dan laboratorium. Walau ia harus membagi waktu antara kuliah dan berbisnis, namun Khoirul bisa menyelesaikan kuliahnya di kedokteran gigi dengan baik. Ia kemudian menyandang gelar sarjana kedokteran di belakang namanya. Namun, karena daerah bisnis bukan sebagai dokter gigi, Khoirul kemudian lebih memantapkan bisnisnya dengan mendirikan PT Pariyarti Sindutama bersama 3 temannya pada tahun 1987. Bisnis ini bermodalkan hutangan dari Bank Eksim sebesar 150 juta. Perusahaan Khoirul dan temannya ini memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Mereka patut berbangga karena begitu mendirikan usaha ini, mereka langsung menerima orderan sebesar 160.000 pasang sepatu tali. Namun kemudian Khoirul memutuskan untuk berpisah dan mendirikan usaha sendiri karena ternyata ketiga temannya memiliki visi yang berbeda dengan dirinya. Membentuk konglomerasi. Khoirul Tanjung kemudian mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang media, yaitu mendirikan Trans TV. Khoirul Tanjung sangat pandai dalam membangun jaringan perusahaannya ini semakin maju dan akhirnya berhasil membuat suatu konglomerasi yang kemudian diberi nama Para Group. Para Group sendiri kemudian membagi 3 ladang usahanya, yaitu di bidang keuangan, properti, multimedia. 1. Di bidang keuangan berkembang menjadi perusahaan seperti Bank Mega Tbk, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multifinance, Mega Kapital Indonesia, Bank Mega Syariah. Di bidang invensi, Para Group juga mengakui isi Carrefour Indonesia di mana awalnya hanya memegang 40% saham. Namun kini Para Group memegang 100% saham Carrefour. Kemudian Para Group juga membeli saham Garuda tapi entah berapa persen. 2. Di bidang properti, Para Group memiliki perusahaan seperti
para Bandung Propertindo, para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, Mega Indah Propertindo, Bandung Supermall. Yang ketiga, di bidang multimedia, para grup membawahi anak perusahaan seperti Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, Trans Studio. Diberitakan juga baru-baru ini para grup juga membeli TV One dan Antv karena keberhasilannya ini. Khairul Tanjung kemudian dinobatkan sebagai konglomerat baru di Indonesia, di mana beliau berada di urutan ke-937 di dunia versi majalah Forbes tahun 2010. Buka kurung, mungkin saat ini urutannya juga naik. Dan juga sebagai orang terkaya ke-6 di Indonesia, Khairul Tanjung kemudian merubah nama para grup menjadi Citi Group pada tanggal 1 Desember 2011. Pendidikan Khairul Tanjung: 1. SD Fun Light Jakarta tahun 1975. 2. SMP Fine Light Jakarta tahun 1978. Ketiga, SMA Negeri 1 Budi Otomo Jakarta Indonesia pada tahun 1981. Keempat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 1987. Yang kelima, Eksekutif IPPM pada tahun 1993. Rahasia sukses bisnis Khairul Tanjung. Khairul Tanjung bisa mencapai kesuksesan seperti ini bukan karena beliau adalah orang super. Ini dikarenakan beliau sangat pandai dalam membangun jaringan atau networking. Bagi Khairul, membangun jaringan adalah segalanya. Bahkan di atas modal itu sendiri, ketika bisnisnya lesu, maka jaringan bisa diandalkan. Membangun jaringan tidak hanya pada orang atau perusahaan yang sudah ternama saja. Pada perusahaan yang belum ternama pun juga perlu, karena siapa tahu esoknya kita memerlukan bantuan mereka. Bahkan pada seorang kurir pun menjaga networking sangat dibutuhkan. Dalam membangun bisnisnya, Khairul sangat sabar menapaki tangga bisnisnya. Selain kerja keras, pantang menyerah, kesabaran juga sangat penting. Khairul menyarankan agar tidak melakukan cara-cara instan karena itu hanya akan menjadi api dalam sekam bayi bisnisnya. Untuk saat ini, selain Abu Rizal Bakri, beliau adalah satu-satunya konglomerat yang asli darah pribumi Indonesia dan Muslim. Itulah biografi Khairul Tanjung. Cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih.